Letakkan panci di atas kompor, masukkan serai, daun jeruk yang dibuang batang tengahnya, kunyit bubuk, garam, dan santan. Nyalakan api kompor, di api sedang, aduk dan masak santan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompor, masukkan mentega atau margarin. Dan di sini aku pakai margarin seadanya aja karena nggak ada stok di rumah, jadi aku cuma pakai 1 sendok teh. Aduk sampai margarin atau menteganya itu mencair dan tercampur rata, dan biarkan hingga hangat atau dingin. Dalam wadah bersih, masukkan kuning telur utuh, dan gula pasir yang dihaluskan. Kocok hingga semuanya benar-benar tercampur rata menggunakan balon wish. Tidak perlu menggunakan mixer, cukup sampai gulanya larut. Setelah itu, masukkan tepung tapioka, terigu, ragi instan. Dan untuk ragi instannya, kalau kalian mau langsung campur seperti ini, pastikan ragi instannya itu masih aktif ya. Lanjut, aduk semua bahan hingga benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tuang santan yang tadi sudah dipanaskan. Pastikan santannya sudah dalam suhu hangat. Masukkan juga pasta vanila, kemudian kocok kembali hingga benar-benar tercampur rata. Dan kalau bisa, cara mengocoknya seperti ini ya, untuk membantu terciptanya gelembung dalam adonan. Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Selanjutnya, tutup adonan menggunakan kain atau plastik wrap selama kurang lebih 3 atau 4 jam. Nah, 20 menit sebelum adonan dipanggang di atas kompor, letakkan loyang dengan ukuran lebar pada dasar dan tambahkan loyang atau ganjalan yang lebih tebal. Fungsinya agar pada saat pemanggangan, dasar si kue bikanya ini enggak gosong. Dan posisi paling atasnya baru loyang yang ingin dituangi adonan kue bikanya. Jangan lupa untuk dioles dengan minyak ya. Panaskan loyang sambil ditutup kurang lebih 20 menit. Nyalakan kompornya di api sedang cenderung kecil seperti ini ya. Oke, balik lagi ke adonan. Setelah kurang lebih 3 jam adonan diistirahatkan, pada bagian atas adonan terlihat banyak busanya. Ini tandanya ragi instan atau ragi kering yang dipakai masih aktif ya. Aduk dan ratakan kembali adonan hingga benar-benar rata dengan cara diaduk seperti ini. Lalu tuang ke dalam loyang yang sebelumnya atau 20 menit sebelumnya sudah dipanaskan. Saat awal pemanggangan, biarkan saja adonannya ini terpanggang dalam keadaan terbuka, jangan ditutup terlebih dahulu ya. Biarkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil di atas permukaannya seperti ini. Dan kalau sudah banyak muncul gelembung-gelembung kecil di atas permukaan kue, serta pada sisi-sisi pinggirnya itu sudah mulai kering seperti ini, segera tutup loyang menggunakan loyang dengan ukuran yang lebih besar. Gunanya untuk mematangkan keseluruhannya selama kurang lebih 15 menit. Kalau sudah 15 menit kemudian, buka tutup dan coba dites tusuk. Kalau sudah tidak ada yang menempel, berarti tandanya sudah matang. Dan jika pada saat tes tusuk ternyata masih ada bagian kue yang belum matang atau masih basah, kalian bisa menambahkan waktunya sedikit lagi. Oke, lanjut. Setelah dites tusuk dan sudah matang merata, tutup kembali kue, kemudian balik loyangnya untuk mematangkan sedikit warna pada bagian atasnya. Dan api kompornya dibesarkan menjadi api sedang seperti ini. Tidak perlu lama-lama, cukup kurang lebih 10-15 menit aja. 10-15 menit kemudian, balik kembali posisi loyang seperti semula, atau kalian bisa langsung angkat juga tidak apa-apa ya. Matikan langsung api kompornya dan biarkan kue bika ambonnya ini suhunya turun menjadi hangat atau dingin terlebih dahulu sebelum kalian keluarkan dari loyangnya. Kalau suhu kuenya sudah turun menjadi hangat atau dingin, keluarkan kue bika ambonnya dari loyang dengan cara disisir sisi-sisi pinggirnya seperti ini untuk bantu mengeluarkan kue dari loyangnya. Bagian dasar pada kue bika ambonnya ini warnanya terlalu coklat ya, tapi ini bukan gosong karena pada saat aku cobain rasanya itu nggak pahit.
Memang bagian dasar kue Bika Ambonnya ini pada saat digigit dia agak keras, tapi tidak pahit sama sekali ya. Dan kalian bisa lihat sendiri pada saat kue Bika Ambonnya ini dipotong, seratnya itu benar-benar terlihat bagus, full bersarang dari atas sampai bawah. Cantik banget kan? Tekstur dari kue Bika Ambon yang aku buat ini pun lembut, empuk, rasa manis gurihnya pas, dan ada sedikit aroma vanilanya karena tadi di adonannya aku tambahkan sedikit pasta vanila. Semoga kalian paham dengan langkah-langkah proses pembuatan kue Bika Ambon dalam video ini. Semoga kalian berhasil dan selamat mencoba.